Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, baiklah saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Serwanti dengan NPM 2140501087. Berasal dari lokal A2 dengan mata kuliah Agama Islam. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Zainal Abidin Musa. Baiklah, saya akan langsung saja ke materi. Iman kepada Qada dan Qadar. Poin pertama adalah pengertian Qada. Pengertian Qada menurut bahasa yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan pengertian Qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yaitu pengertian Qadar. Pengertian Qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan pengertian Qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan kehendaki oleh hikmahnya. Poin ketiga, pengertian iman kepada Qada dan Qadar. Iman kepada Qada dan Qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi atau sedang terjadi atau bahkan akan terjadi di alam raya ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Baiklah, di slide 2 ini terdapat pengertian takdir. Pengertian takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, bahkan tempatnya maupun waktunya. Poin keduanya, hubungan Qada dan Qadar. Ibarat rencana dan perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Dengan firman Allah yang artinya, dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 21. Lanjut, iman kepada Qada dan Qadar. Di sini terdapat macam-macam iman kepada Qada dan Qadar, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia, walau ada ikhtiar dan tawakal. Lanjut, di sini di slide ini ada contoh takdir mu'allaq. Di sini saya mengambil contoh seseorang yang ingin kaya, pintar, dan sehat, seperti pada gambar di samping yang seseorang yang ingin kaya. Slide selanjutnya, contoh takdir mubram. Di sini contoh takdir mubram yaitu manusia, lahir, kematian, jodoh, rezeki, dan terjadinya kiamat. Pada gambar di samping ini yaitu sebuah bayi yang lahir pada dunia ini yang biasa disebut dengan contoh takdir mubram. Lanjut, tanda-tanda iman kepada Qada dan Qadar. Poin pertama, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami oleh manusia, baik berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah yang telah tertulis dalam buku induk atau Lauh Mahfuz. Dan kedua, orang yang beriman kepada takdir yang menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menimba dirinya, apakah bencana ataukah nikmat. Kewajiban manusia ialah berikhtiar dan bertawakal agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencana. Selanjutnya, saya mengambil satu dalil
yang artinya apabila Allah hendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 47. Lanjut, hikmah beriman kepada qada dan qadar terbagi menjadi 4. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan keempat, menenangkan jiwa. Itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.